Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Yunianti. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama dalam satu lingkup materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, materinya adalah jenis-jenis dari paragraf dan pengembangan dari paragraf. Apa sih jenis-jenis paragraf itu? Bagaimana cara membedakan jenis-jenis dari suatu paragraf, dan bagaimana juga pengembangan dari suatu paragraf. Nah, untuk lebih memahami lebih dalam lagi, saya mohon teman-teman untuk menyaksikan video saya sampai habis. Jangan lupa untuk simak baik-baik dan diperhatikan. Oh iya, jangan lupa juga mencatat poin-poin penting yang ada dalam pemaparan video saya ini. Oh iya, jangan lupa untuk di-share dan di-like jika menurut teman-teman video saya ini sangat bermanfaat agar ilmunya bisa dirasakan oleh teman-teman yang lainnya. Nah, langsung saja kita bahas sama-sama jenis-jenis dan pengembangan dari suatu paragraf ini ya. Berdasarkan posisi kalimat topik 1, dedukatif, paragraf yang letak kalimat pokoknya ditempatkan pada bagian awal paragraf. 2. Induktif, bila kalimat pokok ditempatkan pada akhir paragraf akan terbentuk paragraf induktif. 3. Dedukatif induktif, bila kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf terbentuklah paragraf dedukatif induktif. Dan yang keempat, ineratif, paragraf yang terdiri atas satu kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Dan yang kelima, menyebar tersirat, artinya paragraf yang tidak memiliki paragraf utama. Berdasarkan gaya ekspresi, 1. Narasi, terdiri dari ekspositoris, artistik, dan sugestif. 2. Deskripsi, terdiri dari spasial, sudut pandang, pengamatan, dan fokus. Yang ketiga, eksposisi, gaya tulisan bersifat informatif dan fakta dipakai sebagai kontribusi dan mengkonkretkan suatu informasi. 4. Persuasif, berisi ajakan. Dan yang kelima, argumentasi, berisi pendapat dari si penulis. Berdasarkan urutan, 1. Paragraf pembuka, berarti letaknya ada di awal sebuah bacaan. Yang kedua, paragraf isi, merupakan bagian inti suatu tulisan dan menyambungkan antara paragraf pembuka dan penutup suatu wacana. 3. Paragraf penutup, berarti merupakan bagian akhir atau simpulan suatu tulisan. Pengembangan paragraf 1. Pengembangan alamiah. 2. Pengembangan deduksi-induksi. 3. Pengembangan analogi. 4. Pengembangan klasifikasi. 5. Pengembangan komparatif dan konstratif. Dan yang keenam, pengembangan sebab akibat. Ketujuh, pengembangan klimaks anti klimaks. Dan yang ke-8, pengembangan definisi. Alamiah berarti dikembangkan berdasarkan urutan waktu yang bersifat kronologis, deduksi induksi, pola pengembangan dedukasi, pola pengembangan induksi generalisasi, analogi sebab akibat, akibat sebab, pola pengembangan deduksi induksi. Analogi memaparkan suatu objek dengan menyamakannya dengan objek lain yang memiliki kesamaan dalam hal tertentu. Klasifikasi artinya mengelompokkan beberapa kelompok berdasarkan sifat atau ciri tertentu. Komparatif dan konstratif artinya adalah dikembangkan dengan cara diperbandingkan dimensi kesamaannya, sebab akibat, pengembangan dari pola pikir paragraf induktif yang dimana kalimat utama akan diletakkan di akhir paragraf. 7. Klimaks anti klimaks, paragraf yang menceritakan detail dari peristiwa dari seluruh tulisan. Dan yang terakhir, 8. Definisi, rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Hai. Nah, itu dia tadi pembahasan dan pemaparan dari materi seputar jenis dan pengembangan paragraf itu sendiri. Nah,
Saya harapkan dengan adanya video ini bisa menambah wawasan teman-teman dan pengetahuan teman-teman dari materi bahasa Indonesia ini, terutama dalam paragraf sendiri. Nah, semoga teman-teman suka dengan video pembelajaran ini ya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya sudah